Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyami syahri Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 186. Artinya, wahai Muhammad, sekiranya ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali, marilah kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakninya salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kita yang hadir, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa dalam arti kata, apapun perintah-perintah Allah, mari sama-sama kita laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, mari sama-sama kita meninggalkannya agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa bagi kita hari begitu cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, atau kita akan ditinggalkan oleh Ramadan itu sendiri. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini,
Sesuai ayat yang khatib bacakan di awal tadi, maka kita beri judul khutbah yaitu Allah itu sangat dekat dan Allah itu selalu memanggil kita, khususnya orang-orang yang beriman. Masyarakat muslimin yang berbahagia, Allah merupakan pencipta alam semesta. Langit dan bumi beserta isinya Allah yang menciptakan, tidak ada yang lain. Termasuk kita manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, dan sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, karena Allah yang menciptakan kita, kita namanya makhluk, Allah namanya Khalik, maka tidak ada kata lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan 17 kali sehari, 5 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tidak ada tempat lain bagi kita untuk menyembah, tidak ada kata lain bagi kita untuk minta tolong, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah, tidak luput dari pendengaran Allah. Jatuh saja sehelai daun, Allah tahu, Allah dengar. Begitu Allah dekatnya kepada kita. Walaupun kita beribadah tidak melihat Allah, tapi kita yakinkan dalam diri kita Allah selalu melihat kita. Nah, inilah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril pada suatu ketika. Beliau datang kepada Rasulullah menanyakan beberapa hal, salah satunya tentang ihsan. Ya Muhammad, jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu makhluk gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita, maka yakinkan dalam diri kita Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Masyarakat muslimin yang berbahagia. Nah, makanya sebagai makhluk ciptaan Allah, maka sewajarnya kita selalu berhubungan dengan Allah. Barang siapa yang tidak berhubungan dengan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Allah berfirman dalam Al-Quran, duribat alaihimu zillatu aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minallah wa hablin minannas. Manusia itu akan celaka di mana saja dia berada apabila mereka tidak mengadakan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Makanya kita setiap saat ya memanggil Allah, menghadirkan Allah dalam hati kita. Kadang-kadang kita memanggil Allah itu ada mau kita. Kalau hidup kita lah gak payah seketek, kita panggil Allah. Kalau udah banyak yang kurang-kurang, kita panggil Allah. Ya, kita hanya memanggil Allah di saat-saat kita butuh dengan Allah. Apabila kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah, maka kita lupa kepada Allah. Sementara Allah memanggil kita setiap waktu yang kadang-kadang ini tidak kita sadari.
Allah begitu dekat, iya. Berapa dekatnya Allah dengan kita? Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, laqad khalaqnal insan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia itu, kata Allah, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Berbisik saja kita dalam hati, Allah tahu. Makanya berniat itu cukup dalam hati saja, Allah tahu. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka itu sendiri. Masyarakat muslimin yang berbahagia, dalam hadis kursi Allah mengatakan, ana inda zan abdini, aku berdasarkan sangkaan hambaku, kata Allah. Apabila hambaku, kata Allah, mengingatku, maka aku akan ingat mereka pula. Apabila hambaku mengingatku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula dalam hatinya. Apabila hambaku mengingatku dalam suatu pertemuan yang besar, maka aku nanti juga akan mengingatnya dalam suatu pertemuan yang besar, yaitu dikala mereka berada di surgaku, kata Allah. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Apabila hambaku mendekatiku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Apabila hambaku datang kepadaku sehasta, maka aku akan datang sedepa. Begitu Allah dekatnya kepada kita. Kadang-kadang ada sebagian kita yang tidak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dipanggil, semakin dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang berbahagia, sedikitnya ada 4 panggilan Allah kepada kita. Yang pertama, panggilan haji. Ada orang yang mengatakan, kalau kita bertanya kepada orang tersebut, Bapak, Ibu, kenapa Bapak belum juga berangkat haji? Kenapa Ibu belum juga berangkat haji, sementara orang lain sudah berangkat? Apa kata mereka? Belum ada panggilan atau belum terpanggil. Ini kata sebagian dari saudara-saudara kita. Nah, untuk memenuhi panggilan Allah itu ada cara-caranya. Bukan hanya kita memasang niat saja, niat ia juga diawali dengan niat, dilanjutkan kita mendaftar. Kalau kita tidak mendaftar, mungkin saja kita sulit untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk berangkat ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah itu memang ada tertentunya. Allah memanggil hanya orang-orang yang sanggup, man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan. Kalau mereka tidak sanggup, tentu saja belum terpanggil. Ada 3 cara Allah memanggil seseorang untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Yang pertama, karena nisab. Yang kedua, karena nasab. Yang ketiga, karena nasib. Nisab adalah mereka berangkat memenuhi panggilan Allah dengan harta mereka sendiri. Mereka menabung sedikit demi sedikit. Setelah sampai hartanya, cukup uangnya, mereka mendaftar. Nah, itulah mereka berangkat dengan nisab mereka sendiri. Masyarakat muslimin yang berbahagia. Yang kedua, ada juga orang yang memenuhi panggilan Allah ini dengan nasab atau keturunan. Orang tua mengajikan anaknya, anak mengajikan orang tuanya. Ini mereka berangkat ya melalui nasabnya. Dan ada juga yang ketiga, orang berangkat memenuhi panggilan Allah itu hanya dengan nasib saja. Mendaftar tidak, segala macam tidak, tahu-tahu dipanggil, ini nasibnya untuk berangkat ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Nah, ada di antara
saudara kita sudah punya kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadah haji, marah ke Allah? Allah tidak marah, tetap Allah memberikan kehidupan yang layak kepada mereka. Begitu pengasih penyayangnya Allah kepada kita manusia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari ini kita berpuasa, itu memenuhi panggilan Allah. Sudah memasuki hari yang ke-27. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Tentu saja kita mengakhiri dengan mencukupkan bilangan puasa kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu, hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah memanggil manusia untuk berpuasa hanya orang yang beriman. Tidak semua manusia dipanggil oleh Allah. Kenapa? Tidak semua manusia yang mampu berpuasa, hanya orang yang beriman saja yang mampu berpuasa. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada di antara saudara kita, dia sanggup berpuasa, dia kuat berpuasa, tidak ada halangannya, tapi mereka enak-enak makan di siang hari. Marah ke Allah? Tidak, Allah biarkan. Bahkan Allah tetap memberikan kehidupan, Allah memberikan nikmat kepada dia. Begitu pengasih penyayangnya Allah, walaupun mereka tidak mau dipanggil. Yang ketiga, panggilan untuk melaksanakan sholat. Hari ini kita berada di masjid yang begitu megahnya, ini Allah memanggil melalui suara muazzin, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ada saudara kita yang sudah ada kemampuan, dia sehat, tidak ada halangan, tapi mereka tidak mau melaksanakan panggilan Allah. Mereka cuek, apalagi di hari Jumat ini, khusus hari yang disediakan untuk kita umat Islam. Allah memanggil satu kali seminggu, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila ada panggilan untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah ingat kepadaku, kata Allah, dan tinggalkan semua urusan, apakah jual beli, urusan lain-lainnya, tinggalkan agar kamu mendapat menjadi orang-orang yang lebih beruntung lagi. Tinggalkan semuanya. Kadang-kadang ada di antara saudara kita yang masih sibuk mengurus dunia, lalu Allah marahkah? Tidak, Allah tetap memberikan kepada mereka kehidupan yang layak, bahkan Allah tetap memberikan rezeki kepadanya. Begitu Allah pengasih penyayangnya. Dan yang keempat, ada panggilan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita menjanjikannya, tidak bisa kita menunggunya, yaitu panggilan maut atau panggilan mati. Yang namanya manusia itu pasti mati, tidak akan bisa kita menundanya. Kullu nafsin zaikatul maut wa likulli ummatin ajalin fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Walikuli umatin ajalin, apabila datang ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, walaupun sesaat. Apapun alasan kita, Allah tidak akan mendengarkan. Tetap sampai masanya
tiba ajal kita, ajal itu adalah batas kita di dunia ini, Allah panggil, maka selesailah urusan kita hanya di dunia. Di akhirat belum, kita akan menghadapi beberapa alam lagi, alam kubur. Kita diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir, dan itu bisa kita jawab apabila kita melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah solat. Ada 6 pertanyaan nanti yang akan diajukan kepada kita. 6 pertanyaan itu kuncinya satu, hanya solat. Apabila kita solat, maka 6 pertanyaan tadi akan bisa kita jawab. Yang pertama, marrabuka, siapa Tuhanmu? Orang solat akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kenapa? Kata-kata Allah itu selalu dibaca dalam solat. 17 rakaat, 5 kali sehari semalam. Berapa kita menyebut kata-kata Allah, makanya kita mudah menjawab besok di alam kubur. Ditanya lagi, hei hamba Allah, man nabiyuka, siapa nabimu? Orang solat menjawab, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Muhammad itu disebut dalam solat, yaitu duduk tahiyat akhir. Orang yang solat pasti dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei hamba Allah, man kitabuka, apa kitabmu? Orang yang solat menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Kenapa? Orang solat pasti dia membaca Al-Quran. Surat yang pertama namanya Ummul Quran, ibu Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah solatnya. Solat juga lagi. Yang keempat ditanya lagi, wahai hamba Allah, man dinuka, apa agamamu? Orang yang solat menjawab, agamaku adalah Islam. Orang Islam harus solat. Kalau dia tidak solat, berarti dia tidak termasuk orang Islam. Hai hamba Allah, ainu kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Orang Islam, orang yang solat akan menjawab, arah kiblatku adalah Ka'batullah. Kalau dia solat. Yang terakhir, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Maka orang yang solat akan menjawab, saudaraku adalah orang-orang yang solat bersama saya di masjid, di depan saya, di belakang saya, samping kanan, samping kiri. Itu merupakan saudara-saudara saya yang besok akan menjadi saksi di waktu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, makanya kita pergunakan selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka kita pergunakan dunia ini untuk hanya beribadah. Ad-dunya darul amal, akhirah darul jazah. Di dunia kita beramal, di akhirat kita akan menerima balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka itulah yang baik baginya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dia. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu untuk dia. Siapa yang menggali lubang, maka dia sendiri masuk lubang. Asal muslimin yang berbahagia. Nah, makanya Rasul menganjurkan kepada kita, ya, kita di dunia ini tidak lama, hanya sepintas waktu. Ada 40 tahun, ada 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, bahkan bisa lebih. Itu hanya sementara kita sebagai seorang musafir di waktu kita berada di dunia ini. Mengakhiri khutbah ini, khatib akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu perjalanan seorang hamba Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Dia sebagai musafir. Suatu ketika ada seorang musafir yang pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang orang pertama dia berangkat haji dengan berjalan kaki. Orang kedua berangkat haji dengan mengendarai seekor kuda. Nah, orang yang pakai kuda tadi menghampiri orang yang berjalan kaki tadi. Dia bertanya, Bapak mau ke mana? Saya mau ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak mau ke Mekah? Iya, saya juga mau ke Mekah. Tapi Bapak mungkin tidak akan sampai ke Mekah. Kenapa? Bapak tidak ada kendaraan. Saya saja yang pakai kendaraan. Ini kuda larinya kencang. Saya pun belum tentu kapan saya akan sampai, karena jauhnya jarak tempuh yang kita tuju. Akhirnya penunggang kuda tadi turun. Dia berjalan bersama orang tua tadi. Nah, sampai di suatu tempat, kemudian dia duduk dan orang tua tadi menjawab, wahai anak muda, engkau tadi bertanya tentang kendaraan.
Engkau berangkat ke tanah suci pakai kendaraan itu satu, seekor kuda. Saya berangkat ke tanah suci mengendarai 4 kendaraan. Akhirnya anak muda tadi lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, tidak ada satupun kendaraan yang ada di situ, kecuali 1 ekor kuda milik pemuda ini. Nah kemudian dia bertanya lagi, wahai bapak, bapak tadi mengatakan 4 kendaraan, mana? Tidak ada satupun kendaraan itu. Maka dijelaskanlah oleh orang tua tadi, kendaraan yang dipakai oleh orang tua tadi juga bisa gunakan kendaraan kita di saat kita mengarungi hidup di dunia yang fana ini. Yang pertama katanya, wahai anak muda, saya berangkat ke tanah suci membawa kendaraan yang pertama, kendaraan syukur. Apabila saya sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah aman, tidak ada masalah, saya laksanakan ibadah haji, pulang ke kampung saya dalam keadaan sehat walafiat, maka saya pakai kendaraan syukur. Saya bersyukur kepada Allah, Allah telah membantu perjalanan saya. Yang kedua, sekiranya saya nanti dalam perjalanan banyak mengalami hambatan, gangguan yang namanya musibah, ya, itu saya ya banyak bersabar. Sabar saya, semua itu ujian Allah. Ya, sabar itu harus kita miliki. Jangan kita nanti menyalahkan Allah. Ada 4 kesabaran kita: sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, dan juga kita bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, dan juga bersabar dalam menghadapi takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau saya nanti ada masalah, saya sabar. Dengan sabarnya tadi, maka urusan selesai. Kita tidak menyalahkan Allah. Ada orang yang diuji sedikit oleh Allah, lalu dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahai anak muda, sekiranya nanti dalam perjalanan saya tersesat, tidak tahu lagi arah yang akan saya tuju, karena waktu itu tidak ada kompas, maka kata orang tua tadi, saya pakai kendaraan yang ketiga, namanya kendaraan tawakal. Artinya apa? Saya menyerahkan diri hanya kepada Allah, dan saya bermohon agar Allah memberikan petunjuk kepada saya. Inilah merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu Allah yang mengatur. Dan yang keempat, wahai anak muda, sekiranya nanti saya tidak sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, engkau sampai ke sana, maka saya pakai kendaraan yang keempat, yaitu kendaraan ridho. Ridho artinya menerima apa adanya yang datang dari Allah. Baik bagi Allah, belum tentu baik bagi saya. Mungkin ada hikmah di balik itu. Dengan tidak jadinya saya berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, maka mungkin ada kebaikan di balik itu, saya tidak tahu. Inilah merupakan 4 kendaraan yang dipakai oleh orang tua tadi, juga kita pakai hari ini. Yang pertama kendaraan syukur, yang kedua kendaraan sabar, yang ketiga kendaraan tawakal, yang keempat kendaraan ridho, menerima apa adanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pemuda tadi merasa dia mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan dia bertanya, wahai bapak, wahai kakek, siapa anda sebenarnya? Ternyata orang tua tadi seorang ulama yang sangat terkenal, tetapi pada waktu itu karena tidak adanya foto, tidak adanya gambar, sehingga gambarnya tidak bisa diedarkan kemana-mana. Ilmunya sangat tinggi, ya, dia hafal Quran dan juga hafal hadis-hadis. Itulah beliau yang bernama Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang terkenal pada masanya. Demikian khutbah singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib menyampaikan dan bagi kita semuanya. Yang pertama, mari kita memenuhi panggilan Allah. Apapun alasan, tidak ada alasan, itu merupakan Allah memanggil kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.